Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan pertempuran di Maria Joyce yang berjalan dengan semakin menarik. Di salah satu area pertempuran, ada pertarungan antara Sabo melawan Warkyuri. Dalam duel tersebut, sang Gorosei itu mampu unggul dengan pertahanan tubuhnya yang sangat sulit untuk ditembus. Di sisi lain, Sabo belum bisa memakai Awakening Api Biru, karena dalam pertempuran di sana, dia sudah sering menggunakan kemampuan itu, sehingga butuh waktu untuk bisa memakainya lagi. Untung saja, beberapa waktu yang lalu Dragon mendapat kesempatan untuk mendekati Sabo, lalu menyalurkan aura angin dengan salah satu teknik awakening dari kekuatan buah iblisnya. Penyaluran aura angin itu memang hanya sementara, tapi setidaknya membuat Sabo bisa bertarung dengan lebih baik melawan Gorosei Warkyuri sambil menunggu energinya semakin pulih dan awakening api birunya bisa digunakan kembali. Pertarungan mereka pun terus berlanjut di mana beberapa serangan Sabo yang dipadukan dengan aura angin Dragon mampu menembus pertahanan dari sang Gorosei itu. Warkyuri semakin kesal kepada Dragon karena tadinya dia bisa unggul dengan mudah melawan Sabo dalam mode api biasa karena serangan-serangan api biasa itu tak bisa menembus pertahanan Warkyuri. Namun setelah barusan Dragon ikut campur dengan memberi aura angin kepada Sabo, kini Sabo bisa memberi perlawanan dengan api biasanya yang diperkuat dengan aura angin. Bahkan serangan api Sabo itu menjadi cukup terasa menyakitkan di tubuh Warkyuri. Beberapa menit kemudian dalam duel yang sengit itu, awakening api biru Sabo pun sudah pulih dan bisa digunakan kembali. Tanpa berlama-lama, Sabo segera menggunakan salah satu teknik kuat awakening api biru miliknya dengan kekuatan aura angin yang Dragon berikan tadi, sehingga menciptakan kombinasi serangan unik yang sangat luar biasa. Warkyuri terkejut melihat itu, karena serangan tersebut memiliki tekanan yang sangat kuat. Warkyuri sebenarnya ingin menghindari serangan itu, namun seperti yang kita tahu, Gorosei yang satu ini unggul di pertahanan tapi kurang di kecepatan. Apalagi tubuhnya yang sangat besar itu membuatnya semakin sulit untuk menghindar. Jadi mau tidak mau dia harus menahan serangan itu dengan tubuh kuatnya. Warkyuri yang terkena serangan itu pun sempat menahan beberapa detik, namun saking kuatnya serangan tersebut, dia tetap terpental dan menabrak salah satu bangunan yang ada di sana. Nah, dia mengalami beberapa luka bakar akibat serangan Sabo itu, dan Warkyuri sendiri juga mengakui bahwa dalam ratusan tahun ke belakang, inilah pertama kalinya dia merasakan luka bakar yang parah seperti ini. Diperlihatkan kilas balik singkat yang memperlihatkan Warkyuri ratusan tahun yang lalu sempat melawan seorang pengguna Mera Meranomi. Sepertinya orang ini adalah pengguna Mera Meranomi dalam abad kekosongan dulu. Jika buah iblis Hito Hitonomi model Nika dimakan oleh Joy Boy, maka buah iblis Mera Meranomi ini dimakan oleh orang yang dilawan oleh Warkyuri itu. Meski memang orang itu tidak sekuat Joy Boy, tapi dia pernah membuat Gorosei Warkyuri hampir mati karena serangan apinya yang sangat kuat. Itu adalah luka bakar paling sakit yang pernah Warkyuri rasakan. Namun untungnya dulu, dia dibantu oleh Gorosei Nusjoro yang langsung meredam luka bakar itu dengan teknik hawa dingin miliknya. Nah, itulah pertama kalinya ada seorang pengguna Mera Meranomi yang berhasil memberikan luka bakar yang parah kepada Gorosei Warkyuri. Nah, setelah ratusan tahun berlalu, baru Sabo inilah yang berhasil membuat Warkyuri merasakan luka bakar yang parah seperti itu lagi. Menurut Warkyuri, sepertinya bocah itu memang ditakdirkan memakan buah iblis Mera Meranomi. 2 tahun lalu, ketika Ace masih hidup, Warkyuri sempat khawatir karena buah iblis Logia Api itu dimakan oleh anak Goldie Roger. Namun untungnya Ace tewas di perang Marineford, sehingga Gorosei Warkyuri pun menjadi sangat lega. Namun kini, kekhawatiran itu muncul lagi karena ternyata Sabo juga adalah orang yang sangat potensial. Ace tampaknya Mera Meranomi juga adalah buah iblis yang cukup berbahaya dan punya banyak sejarah, sehingga cukup dikhawatirkan oleh para Gorosei, terutama Gorosei Warkyuri. Namun, Warkyuri berkata, untung saja Sabo tidak memiliki Haushoku Haki, sehingga luka bakar yang parah itu bisa diregenerasi dengan cepat oleh Warkyuri. Meski begitu, tak menutup kemungkinan Sabo akan bisa membangkitkan Haushoku Hakinya, dan itu tentu akan sangat berbahaya. Jadi, Warkyuri harus benar-benar menghabisi Sabo secepat mungkin. Ya, setelah selesai beregenerasi, Warkyuri pun bersiap mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan balasan kepada Sabo. Di saat yang bersamaan, aura angin Sabo yang diberikan oleh Dragon tadi sudah menghilang karena jangka waktu kemampuan itu memang hanya sementara. Namun setidaknya awakening api biru Sabo sudah bisa dipakai dengan optimal, sehingga dia masih bisa memberikan perlawanan kepada Gorosei Warkyuri. Pertarungan mereka pun terus berjalan, di mana Sabo melancarkan berbagai
serangan kuat dengan teknik api birunya. Nah, serangan api biru ini sangat kuat sehingga lebih mudah untuk menembus pertahanan Warkuri dibanding saat menggunakan api merah sebelumnya. Hal tersebut pun membuat Warkuri cukup merasa kerepotan. Namun, sang Gorosei itu bertarung lebih serius dan mulai memakai teknik-teknik rahasia yang membuat tubuhnya menjadi semakin tangguh dan serangannya pun menjadi lebih kuat. Penggunaan teknik rahasia Gorosei ini membuat keadaan kembali menguntungkan Warkuri. Di area lain, pertarungan Dragon melawan Jupiter juga masih berlanjut. Dragon masih memakai aura angin yang meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan juga pertahanannya. Sedangkan Jupiter juga masih dalam mode Hybrid Sandworm. Jupiter banyak melancarkan serangan dari berbagai arah, sedangkan Dragon terus-menerus menghindar dengan kecepatan tinggi. Namun, sang pemimpin pasukan revolusi itu tidak sekedar menghindar saja, melainkan dia mencari celah dan momentum yang tepat untuk melakukan serangan balik. Begitu celah dan momentum itu ditemukan, Dragon segera memakai suatu teknik kuat dengan memfokuskan aura anginnya menjadi suatu serangan. Teknik tersebut pun membuat Jupiter terlempar cukup jauh. Setelah itu, Dragon pergi ke area pertarungan Sabo melawan Warkuri, lalu membantu Sabo melawan Gorosei itu. Dragon tahu bahwa aura angin yang diberikan kepada Sabo tadi sudah hilang, dan keadaan Sabo juga cukup kerepotan karena Warkuri menggunakan teknik rahasia Gorosei yang bisa memperkuat banyak aspek di tubuhnya. Dragon pun berinisiatif untuk membantu Sabo secara langsung. Kini, walau Warkuri sudah memakai berbagai teknik rahasia sekalipun, dengan adanya Dragon yang membantu Sabo di sana, Warkuri kembali menjadi sangat kesulitan. Dia tidak bisa berkutik di hadapan kombinasi epik antara Dragon dan Sabo yang bertarung secara bersamaan. Mengingat kekuatan angin dan api sangat cocok untuk dipadukan, maka dua orang itu bisa melancarkan berbagai serangan kombinasi yang sangat hebat. Ketika Warkuri semakin terdesak, tiba-tiba Jupiter kembali dengan cara muncul dari bawah tanah. Dia langsung menyerang Dragon dan Sabo, tapi mereka berdua berhasil menghindari serangan itu. Kini pertarungan di area itu pun jadi 2 lawan 2. Pertarungan 2 lawan 2 tentu akan menjadi lebih intens dan juga kompleks dibandingkan pertarungan 1 lawan 1. Karena pertarungan 2 lawan 2 bisa ada serangan kombinasi dan kerjasama epik di antara kedua belah pihak. Di area yang berbeda, ada pemimpin komunitas Buccaneer yang menjadi sekutu pasukan revolusi yang masih menghadapi para agen CP0. Awalnya dia bertarung melawan Rob Lucci, Kaku, Zabra, dan Blueno. Tapi setelah pertarungan berlangsung beberapa waktu, pemimpin Buccaneer itu berhasil mengalahkan Blueno dengan suatu serangan fisik plus haki yang sangat kuat. Dengan begitu, kini tersisa 3 musuh di hadapannya. Nah, mereka bertiga pun sepakat bahwa mereka akan lebih mengandalkan kecepatan. Sebab jika mengandalkan kekuatan dan tenaga, mereka akan kalah telak dari pemimpin Buccaneer itu. Tapi kalau soal kecepatan, mereka merasa masih lebih unggul. Dengan bertarung mengandalkan kecepatan pergerakan, Rob Lucci, Kaku, dan Jabra pun bisa memberi perlawanan yang lebih baik. Bahkan akan ada momen di mana mereka bertiga berhasil melancarkan serangan cepat secara bersamaan yang membuat pemimpin Buccaneer itu terpental ke belakang. Namun tentu dia masih belum kalah karena sebagai ras Buccaneer, dia mempunyai daya tahan tubuh yang sangat mengagumkan. Setelah terkena serangan yang telak dan cepat seperti tadi, pemimpin Buccaneer ini pun paham bahwa dia harus lebih berhati-hati. Kemudian ada juga pertarungan antara pemimpin komunitas Lunaria melawan kesatria suci dari keluarga Ethan Baron. Setelah duel berlangsung seimbang sejak tadi, pemimpin Lunaria ini pun memakai suatu serangan api dengan kekuatan hebat yang dipadukan dengan Haushoku Haki. Kesatria suci dari keluarga Ethan Baron tahu bahwa dia tak akan bisa menangkis itu, sehingga dia pun segera bergerak cepat untuk berusaha menghindari serangan. Namun serangan dari pemimpin Lunaria itu juga sangat cepat, jadi walau telah mencoba untuk menghindarinya, tapi masih ada sekitar 50% serangan itu yang berhasil mengenainya. Kesatria suci dari keluarga Ethan Baron pun terluka cukup serius. Dia juga membutuhkan beberapa waktu untuk pulih kembali, karena dalam serangan tadi terkandung Haushoku Haki kuat yang memperlambat regenerasinya. Melihat ada kesempatan untuk melancarkan serangan penghabisan, pemimpin Lunaria pun langsung terbang mendekati kesatria itu dan menyerang secara langsung dengan pukulan berlapis Haushoku Haki. Dia tidak lagi memakai serangan api pamungkas tadi, karena serangan hebat semacam itu tidak bisa dipakai dalam waktu yang berdekatan, sehingga dia memilih untuk melancarkan pukulan langsung. Tapi beberapa CP0 datang ke sana dan langsung mengganggunya. Para agen CP0 tersebut akan mencoba untuk menghadapi pemimpin Lunaria itu sampai proses regenerasi dari kesatria suci keluarga Ethan Baron selesai. Di area yang berbeda, ada pertarungan kesatria pedang dewa melawan Koshiro yang ditemani oleh 2 sekutu pasukan revolusi. Salah satunya adalah Cyborg dan yang satunya lagi adalah pengguna 2 senjata. Pertarungan berjalan dengan cukup sengit di sini. Kesatria pedang dewa itu senang karena bisa bertarung dengan lebih seru seperti ini. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu yang juga sedang kacau akan kembali mendapat sorotan. Situasi menjadi jauh lebih menarik sejak beberapa waktu yang lalu, karena seperti yang telah Mimin bahas sebelumnya, Mihawk sudah datang sebagai bala bantuan untuk bajak laut Akakami karena dia memang memiliki kerjasama rahasia dengan Shanks. Dia pun langsung mengalahkan cukup banyak musuh dengan berbagai serangan yang kuat tapi juga santai. Kini Mihawk dihadang oleh salah satu aliansi tangguh Blackbeard yang telah mengkonsumsi ramuan ciptaan Dokyu, sehingga dia mengalami peningkatan stamina dan juga kekuatan secara signifikan. Aliansi ini memiliki bounty 1,5 miliar beri. Dia sangat antusias bisa bertarung dengan orang sekuat Mihawk, tapi Mihawk tidak menganggapnya ancaman serius, sehingga Mihawk pun hanya
memakai serangan-serangan basic attack tanpa nama jurus. Aliansi Blackbeard ini menyadari bahwa Mihawk sama sekali tidak bersungguh-sungguh di sana, sehingga dia terus memprovokasi Mihawk agar bisa menyerang dengan jurus-jurus yang kuat. Mihawk pun berkata kalau begitu dia akan menurutinya. Nah, sang pendekar pedang terkuat itu langsung memakai suatu teknik dengan pedang hitamnya, yang mana di sana dia memadukan tebasan Yoru dengan Busou Shokuhaki. Walau sudah bertarung lebih serius, tapi di sini tampaknya Mihawk tetap belum terlalu bersungguh-sungguh. Mungkin sebagian orang di sana menganggap bahwa Mihawk hanya sekedar meremehkan musuh, tapi sebenarnya Mihawk menahan diri untuk menjaga stamina dan haki. Nah, sebab dia menduga masih akan ada orang-orang lain yang jauh lebih kuat yang akan dia hadapi di Pulau Hachinosu ini. Belum lagi ada Blackbeard sebagai musuh terkuat di sana yang akan dia lawan nanti. Dengan begitu, dalam pertarungan melawan aliansi Blackbeard yang punya bounty 1,5 miliar berry ini tak perlu terlalu membuang tenaga. Memakai tebasan dengan Busou Shokuhaki saja sudah cukup untuk melawannya. Jurus Mihawk itu pun mengenainya dengan telak. Kalau dia sudah menangkis memakai pertahanan Busou Shokuhaki juga, tapi pertahanannya hancur dan dia terhempas jauh ke belakang. Orang ini mengalami cedera serius, tapi rupanya masih bisa bangkit kembali meski kondisinya sudah seperti itu. Ini adalah salah satu khasiat dari ramuan Dokyu yang bisa mendorong batas kekuatan dan ketahanan penggunanya menjadi lebih hebat. Jika saja dia tidak mengonsumsi ramuan tersebut, dia pasti sudah kalah oleh tebasan Mihawk itu. Melihat aliansi Blackbeard ini masih bisa bangkit kembali, Mihawk pun hendak melancarkan serangan lagi untuk benar-benar mengalahkannya. Tapi tiba-tiba wakil kapten bajak laut Barbie muncul di tempat itu. Sebelumnya, wakil kapten bajak laut Barbie ini sedang bertarung melawan Koby, Helmeppo, dan Prince Grus. Tapi dia meninggalkan trio Sword itu, walau belum mengalahkan mereka bertiga, sebab dia lebih tertarik untuk cepat-cepat melawan Mihawk di area pelabuhan. Aliansi Blackbeard dengan bounty 1,5 miliar berry di sana pun kesal karena wakil kapten Barbie ikut campur. Namun dengan santai wakil kapten Barbie itu bilang bahwa dalam pertarungan yang kacau seperti ini tak ada istilah ikut campur. Semua orang bisa melawan siapa saja di pihak musuh. Kini mereka berdua pun akan menghadapi Mihawk bersama-sama. Di salah satu area pelabuhan ada kelanjutan pertarungan antara Ben Beckman dan Lucky Rowe melawan 3 aliansi kuat Blackbeard bersama dengan para kru dari aliansi itu. Setelah bertarung selama beberapa waktu, salah satu dari 3 aliansi tersebut pun telah berhasil dikalahkan oleh Ben Beckman. Ben Beckman lalu melihat ke arah tempat Mihawk berada, di mana Mihawk akan segera bertarung melawan 2 orang sekaligus. Ben hanya tersenyum dan bilang, sepertinya 2 orang itu tak akan bertahan lama dalam pertarungan tersebut. Ben Beckman tahu bahwa 2 orang itu merupakan aliansi kuat Blackbeard, tapi Ben Beckman benar-benar mengerti seberapa hebat kekuatan Mihawk sehingga dia paham sang pendekar pedang terkuat di dunia itu berdiri pada level yang berbeda. Beralih ke tempat lain, salah satu markas cabang angkatan laut akan diperlihatkan. Di sana ada pertarungan Ryokugyu melawan seorang pendekar pedang tangguh yang memimpin suatu organisasi dunia bawah. Setelah bertarung cukup lama, Ryokugyu berhasil mengalahkan pendekar pedang itu dengan suatu teknik dari kekuatan hutannya dipadukan dengan Busou Shokuhaki. Meski berhasil menang, tapi admiral tersebut pun mengalami beberapa luka dan cukup kelelahan karena kekuatan dari pendekar pedang tadi tidak bisa diremehkan. Usai pendekar pedang tersebut dikalahkan, pertempuran di markas cabang itu pun akhirnya telah selesai. Ryokugyu lalu menyuruh seorang marinir untuk mengambil Denden Mushi dan dia akan menghubungi Akainu untuk segera berkomunikasi. Ryokugyu akan menyampaikan kepada Akainu bahwa dia sudah membereskan semua masalah yang ada di markas cabang ini, sehingga dia menunggu instruksi selanjutnya. Apakah dia harus membantu markas cabang yang lain atau ada hal lain lagi yang harus dia lakukan. Ryokugyu jelas ingin cepat-cepat mendapat perintah untuk misi selanjutnya karena di tengah keadaan dunia yang kacau seperti ini tidak boleh membuang-buang waktu dengan berdiam diri. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!